Kita akan lanjutkan lagi belajar React.js ya. Jadi kalau malam ini kita akan belajar tentang bagaimana data JSON ya, data yang sudah tersimpan di database ya, seperti ini, akan ditampilkan ke dalam aplikasi React.js kita ya. Jadi kan sebelumnya kita udah bikin REST API ya. Jadi outputnya ada menampilkan status ya. Kalau 200 itu berarti statusnya sukses, dan isinya ada di dalam value itu ada data-data JSON baik ID mahasiswa, NIM, nama, jurusan yang disesuaikan dengan tabel mahasiswa di database MySQL kita. Oke. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan instalasi query string ya, dilakukan dengan mengetikkan ini ya, npm query string ya. Teman-teman lakukan instalasi dulu di sini ya, di aplikasi React.js kita. Oke. Kemudian selain itu kita juga harus menginstal yang namanya Axios ya. Ya, si Axios ini sebuah HTTP client ya yang digunakan oleh browser ya, yang dibuat dengan Node.js juga, yaitu memanggil REST API, data dari REST API kita, baik menggunakan post, get, delete, put ya, atau paste dan sebagainya. Di sini udah ada cara installnya, yaitu dengan cara npm install Axios. Nah, di sini kita ada dokumentasinya di npm.js ya, cara mengambil data dengan get. Ada juga cara mengambil data untuk menghapus data atau delete, put untuk merubah, ataupun post data untuk menambah data ya. Jadi query stringnya kita instalasi dulu ya, seperti ini. Terus kita install yang namanya Axios. Oke, kita instalasi dulu Axiosnya. Oke, teman. Jadi kan kita udah belajar bagaimana mengambil data dengan get, mengubah data dengan put, atau menghapus data dengan delete, atau menambah data dengan post ya. Pakai body, kemudian headernya adalah form URL encoded ya. Jadi nanti kita harus menyesuaikan dengan inputannya di sini. Oke, ini cara setelah install Axios ini ada tanda sukses bahwa di sini kita udah menambahkan 4 package atau 62 package ya, mungkin berbeda dengan hasil dari teman-teman semua. Kemudian kita cek juga di package JSON-nya seperti ini. Jadi saya udah menambahkan Axios ya yang versi 0.19.2 sama query string 0.2.0 ini ya. Jadi ini beberapa dependensi yang sudah kita install sebelumnya. Oke, kalau kita cek, sebelumnya kita udah menjalankan server REST API ya di port 3001 ya. Seperti ini ya, pakai node, kemudian server.js. Kemudian kita juga udah menjalankan server React-nya atau aplikasi pertama ya, dengan npm start atau yarn start. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan, kemarin kita terakhir sudah menginstal course juga ya. Kemudian tampil seperti ini ya, ada home, ada about. Kemudian kalau kita cek di port 3001, kemudian kita pilih tampil, maka kita udah bisa menampilkan data JSON seperti ini. Nah, sekarang data ini kita akan tampilkan di sini. Saya akan membuat sebuah link halaman baru, yaitu halaman mahasiswa. Oke. Buka seperti ini di src komponen, saya pilih yang kelas aja ya. Kemudian saya pilih new file, kemudian list komponen ya, seperti ini. Saya bikin sebuah data dengan nama list komponen seperti ini. Nah, untuk menampilkan datanya, kita harus mengimport dulu yang namanya adalah Axios ya. Axiosnya kita terlebih dahulu panggil ya, Axios from Axios seperti ini ya.
Kemudian kita juga manggil query string ya. Query string seperti ini. Oke. Nah, di list komponen ini kita di awalnya kita harus menginisialisasi komponennya, yaitu dalam bentuk state ya. Kita tampung dulu dalam bentuk state, yaitu data mahasiswanya dalam bentuk array seperti ini ya. Karena kan data JSON-nya itu banyak ya, ada sini ya, dari satu mahasiswa punya 4 data, yaitu ID mahasiswa, NIM, nama, dan jurusan. Maka saya bikinkan dalam bentuk array seperti ini. Kemudian saya juga bikin state respon ya, untuk menampilkan data respon, apakah dia sukses statusnya, berhasil atau tidak, nih value-nya akan saya tampilkan ke dalam respon. Kemudian saya juga panggil buat sebuah state namanya display, itu untuk ini menghiddenkan atau menampilkan alert ketika kita berhasil menambah atau menghapus data nanti ya. Oke. Setelah state-nya saya buat ya, sekarang saya panggil komponen didmon ya. Komponen didmon ya. Komponen didmon ini adalah sebuah siklus di React.js yang akan di load ya ketika kita misalnya kita pengen mengambil data dari data JSON atau online ya, dari REST API, misalnya dari server gitu ya. Nah, di sini di komponen didmon-nya saya panggil Axios-nya seperti ini, Axios-nya. Tapi sebelumnya saya tentukan dulu API-nya ya. URL API-nya itu adalah http://2 localhost 3001. Nah, ini port API-nya. Ya, kalau kita cek ada localhost 3001 ya, karena yang 3000 sudah dipakai sama si React.js. Oke, setelah API-nya saya panggil, di sini Axios-nya saya ambil pakai get ya, karena kita akan mengambil data, berarti metodenya get gitu ya. Get itu adalah API URL ini ditambah karena get kita kemarin adalah tampil ya. Kalau kita cek URL untuk mengambil semua data adalah menggunakan tampil seperti ini ya. Kemudian then, oke. Kemudian kita kalau udah terpanggil, saya akan membuat perubahan state ya, pakai this.set state ya, seperti ini. Kemudian kita rubah state mahasiswa, datanya adalah dari respon data yang diambil dari URL API / tampil seperti ini, res.data.value. Nah, values ini dari mana? Values ini adalah ini ya teman-teman ya. Values, misalnya saya pengen ngambil seperti ini, yaitu localhost 3001 gitu ya, tampil gitu kan. Ketika kita get, kita kirim, maka dia muncul tampil seperti ini. Karena datanya di dalam value, maka saya tampilkan value-nya dulu seperti ini ya. Mahasiswa sekarang data set-nya adalah dari data values yang diambil dari localhost 3001 / tampil seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan render rendernya ke dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang saya pasang dulu React strap-nya ya untuk memanggil tabel ya. Saya panggil tabel ini ya. Kemudian ada button, bikin container, saya panggil juga navlink ya, sama alert seperti ini dari si React strap seperti ini ya. Oke, setelah itu saya return dulu di sini. Saya panggil kontainernya dulu. Dalam return saya panggil kontainer ya.
kontainer seperti ini ya. Kemudian saya pasang kedua yaitu data mahasiswa seperti ini. Oke, di dalamnya saya pengen menampilkan tabel dulu ya, tabel. Oke, tabel. Tabelnya saya pakai class name-nya adalah karena saya ingin pakai border seperti tabel. Ini tinggal teman-teman cek aja di Bootstrap ya, dokumentasi Bootstrap bahwa kelas-kelas tertentu untuk membuat styling tabel gitu ya. Kemudian saya bikin head seperti ini ya. Di head-nya ada saya tampilkan name ya, karena database-nya tabelnya ada name, nama dan jurusan gitu ya. Ada name, kemudian name, kemudian nama sama jurusan ya. Jadi name, nama, jurusan, sama satunya lagi adalah aksi. Aksi ini nanti sebuah button untuk menghapus atau mengupdate data dari sebuah tabel gitu ya. Oke, dari sini head-nya sudah saya bikinkan tabel body ya, tabel body. Nah, di tabel body ini saya akan ngelooping data yang sudah diambil berdasarkan URL tampil ya, atau data ini ya. Seperti ini. Di body ya, sekarang kita panggil dulu this.state.mahasiswa ya. Jadi si data mahasiswanya kita panggil dulu state-nya dalam bentuk array, makanya saya looping dengan map ya. Kemudian saya bikin aliasnya pakai mahasiswa. Kemudian saya seperti ini, saya looping dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian saya ambil key-nya yaitu mahasiswa.id mahasiswa seperti ini TR-nya ya. Nah, di dalam si TR ini tentunya ada tabel data ya, tabel data seperti ini. Nah, tabel data ini yang pertama adalah mahasiswa.name gitu ya. Kemudian tabel data ada siswa.nama. Kemudian saya bikin tabel data adalah mahasiswa.jurusan. Seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini nantinya ada dua buah button lagi di sini ya. Saya panggil. Misalnya edit dan hapus. Ini ya, saya udah berhasil map seperti ini. Ya. Nah, si list komponen ini saya panggil dulu di app.js gini ya. Saya ini dikomentarin dulu, saya bikin route untuk menampilkan link mahasiswa. Routernya adalah di sini adalah list komponen ya, secara otomatis dia akan terimport seperti ini. Oke. Nah, di homepage-nya saya di nav nih ya, di navbar. Nah, si navbarnya saya tambahkan satu buah link lagi, dia yang akan mengarah ke menu mahasiswa. Ini ya, mahasiswa seperti ini.
Kita cek dulu apakah ada error atau enggak. Oke, home, about gitu ya, cek mahasiswa. Nah, kalau teman-teman berhasil, maka di sini akan muncul name, nama, sama jurusan. Dan ini berasal dari data REST API ini, yang tentunya awalnya adalah data dari database yang sudah kita tambahkan di sini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, bagaimana caranya untuk menampilkan data berdasarkan dari database yang sudah kita rubah jadi tampilan REST API, kemudian kita tampilkan ke dalam bentuk query seperti ini, query string yang bisa ditampilkan pada aplikasi React.js kita. Jadi gitu teman-teman ya, untuk bagaimana cara menampilkan data ke dalam aplikasi React.js kita. Oke, kita akan lanjut ke dalam si seri video berikutnya. Saya akan buat menu untuk menambahkan data mahasiswa. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri video saya berikutnya.